Halo, kita jumpa lagi. Kesempatan kali ini saya akan berikan penjelasan atau pengetahuan tentang penghematan energi. Jadi pada prinsipnya bahwa semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan itu pada dasarnya harus dipahami sebagai proses penghematan energi, karena kita ketahui secara umum isu yang berkembang saat ini adalah semakin berkurangnya energi yang digunakan untuk aktivitas manusia. Jadi semua aktivitas, setiap gerakan manusia itu, setiap aktivitas manusia pasti akan membutuhkan energi, dan energi bantuan itu yang di luar manusia sendiri sebagai pelaku, sebagai subjek, kita juga menggunakan banyak energi yang diolah dari, salah satunya adalah dari energi fosil. Kemudian juga ada sinar matahari ya, yang bisa dijadikan energi sebenarnya. Nah, energi-energi alternatif itu juga dikembangkan saat ini, selain penggunaan energi dari bahan fosil. Jadi yang populer sampai dengan saat ini penggunaan energi yang paling besar adalah energi fosil. Sedangkan energi alternatif yang mungkin bisa digunakan atau diolah itu sampai dengan saat ini masih belum bisa maksimal. Memang sudah ada pertumbuhan dan penelitian tentang energi alternatif seperti energi surya, kemudian energi alternatif yang dari yang non fosil ya, yang non fosil itu dari tumbuhan, dari tanaman ya, seperti yang digunakan pada kendaraan otomotif itu dengan biosolarnya, dan beberapa energi alternatif yang lainnya yang berbahan di luar fosil. Namun hal tersebut belum menjadi menjadi penggerak utama dari kegiatan-kegiatan aktivitas sebagian besar manusia. Baik, dari sisi bangunan kita akan berbicara tentang penghematan energi ini dari sisi pengelolaan bangunan. Jadi kalau sesuai dengan disiplin arsitektur itu banyak menangani atau berkecimpung dalam pengelolaan bangunan. Nah, energi yang dibutuhkan dalam pengelolaan bangunan ini yang akan kita menjadi fokus pembicaraan saat ini. Berbicara mengenai bangunan ya, energi yang digunakan bisa jadi melalui beberapa kategori ya. Jadi bangunan itu ada proses sebelum dibangun, kemudian proses pembangunan, kemudian hunian atau operasional, penggunaan operasional. Nah, semua proses ini harus dikelola dengan baik ya, pada waktu pembangunan maupun pada waktu operasional. Semua membutuhkan cost atau pembiayaan dan kebutuhan energi tentunya ya. Cost-nya itu didasarkan pada penggunaan energi sebagian besar ya, banyakan. Nah, kita akan melihat bahwa proses pembangunan, kita akan bicara pada proses operasional pada bangunan tersebut ya. Jadi secara konsepsional dari sisi desain kita bisa merencanakan agar pada waktu proses pembangunan dan proses penggunaan operasional itu bisa
lebih hemat energi. Memang tidak bisa kita hilangkan sekali lagi penggunaan energi ini, karena itu akan sudah terpola dalam proses aktivitas kita ya, aktivitas bekerja kita. Nah, kalau kita berbicara dari awal, sebenarnya dalam beberapa video saya sudah bicara tentang proses ini, menyinggung masalah ini, tapi secara parsial. Jadi sekarang kita rangkum dari beberapa video sebelumnya itu bahwa langkah-langkah yang sudah kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk proses penghematan energi. Nah, kalau kita perhatikan dari awalnya dulu ya, dari awal perkuliahan atau pengetahuan yang sudah saya berikan atau topik yang saya berikan, ada beberapa simpulan yang sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara proses perancangannya, kita pasti akan saya sebutkan bahwa di sana kita harus melakukan proses perancangan pasif dulu ya. Perancangan pasif ya. Perancangan pasif ini kenapa harus didahulukan? Karena dia akan menyumbang proses penggunaan energi selanjutnya. Jadi kalau perancangan yang awal ini kita lakukan dengan perancangan pasif, maka nanti energi yang ditambahkan atau energi pada waktu operasional itu bisa lebih sedikit yang digunakan ya, bisa lebih sedikit. Dengan pengendalian kita harus menyesuaikan dengan kondisi secara locally ya. Jadi aspek iklim dari sisi yang mikro itu harus kita pahami dengan baik agar seperti yang tertera dalam slide yang di belakang saya ini, aspek mikronya harus dipahami dengan baik supaya perancangan pasif itu bisa berjalan dengan baik. Dan selanjutnya ya, seperti kondisi iklim wilayah itu. Jadi aspek-aspek yang ada di dalamnya pasti kita sudah bahas sebelumnya ya. Desain dengan menggunakan iklim ini sangat penting supaya proses kebutuhan energi jika memang nanti ditambahkan, kan karena memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pasti nanti ada dengan tumbuhnya aktivitas dan teknologi yang lebih masif itu, kebutuhan itu akan ditambah ya, ndak cukup dengan energi yang ada saja. Tapi bahwa perancangan pasif yang sudah kita lakukan itu juga harus memberikan dampak yang baik, karena nanti akan baik perancangan pasif itu akan berpengaruh pada rancangan termalnya, kemudian rancangan pencahayaan, kemudian akustik. Jadi masing-masing ini semua mempunyai peranan yang menyerap energi yang cukup banyak pada waktu aktivitas itu dilakukan secara masif, dilakukan secara terus-menerus ya. Makanya thermal itu nanti dilakukan dengan perancangan pendinginannya seperti apa ya, harus dirancang dengan baik. Nah, sumber-sumber beban pendinginannya yang harus ditangani seperti apa untuk thermal itu ya. Jadi prinsipnya sebenarnya paling tidak di bangunan itu ada 3 itu ya, ada thermal, ada pencahayaan, ada akustik nanti yang harus diperhatikan. Nah, ini yang berpengaruh pada perancangan pasif seperti itu. Nah, ini saya skip saja. Nah, ini pertimbangan desain sebagai langkah penghematan energi AC ini seperti yang
mereview dari yang sebelumnya bahwa orientasi, kemudian menata denah, membuat skala prioritas ruang yang ada di AC, memakai bahan bangunan yang dapat menahan laju panas, mencegah aliran udara. Ini semua kan aspeknya iklim ya, berdasarkan iklim. Ini Anda harus pertimbangkan ya. Sebenarnya bukan hanya masalah-masalah yang perancangan-perancangan klasik, tapi aspek-aspek iklim itu jauh lebih penting sebenarnya untuk penghematan energi. Sudah tidak ya, aspek-aspek perancangan secara klasik untuk menghasilkan sebuah estetika bangunan itu mungkin masih dibutuhkan. Cuman saya pikir bahwa kebutuhan besarnya yang lebih besar dalam kerangka lebih besar itu adalah penghematan energi ini, dan kenyamanan itu dicapai dengan proses perancangan secara saintifik. Nah, selain dari proses tadi dari sisi bangunannya, maka kita juga harus mempertimbangkan dari sisi pelaku penghuni. Jadi ini yang menjadi pada waktu operasional ya, menjadi perhatian yang utama ketika bangunan itu sudah jadi. Kalau tadi pendekatannya dari sebelum kita dari sisi perancangan ya, ketika bangunan itu akan dibangun, kemudian dibuat rambu-rambunya untuk desainnya. Nah, kalau yang dari sisi pertimbangan perilaku penghuni atau yang disebut aklimatisasi ya istilahnya, itu juga harus dipertimbangkan secara baik. Nah, tentunya memakai yang item-item yang ada tertulis di layar belakang saya ini merupakan sebuah kebiasaan yang harus dibangun. Sebagai contoh, memakai lampu yang tidak mengeluarkan banyak panas. Nah, ini kalau sekarang teknologinya kan sudah banyak dikembangkan dengan menggunakan teknologi LED ya, LED. Ya, LED tidak menggunakan pijar, ya, tidak menggunakan elemen dia. Kalau pijar itu menghasilkan panas dan akhirnya banyak energi yang harus digunakan untuk memijarkan itu. Tapi kalau LED ini tidak menghasilkan panas, sebagian besar 90% lebih itu energi digunakan untuk menghasilkan cahaya ya. Kalau yang pijar masih menghasilkan panas terbagi menjadi panas dan cahaya. Karena teknologi LED ini memang difokuskan untuk menghasilkan cahaya, maka ya memang sangat besar ya, sangat terang sekali kalau kita lihat. Kemudian memakai peralatan yang mengeluarkan panas sedikit ya, peralatan-peralatan yang kita pakai itu sebaiknya memang menggunakan indikasinya dengan penggunaan watt hour-nya yang paling sedikit ya, paling kecil. Dan sekarang ini para produsen memang berlomba-lomba untuk menghasilkan teknologi yang hemat energi untuk peralatan-peralatan industri ya, peralatan-peralatan yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tapi untuk yang diproduksi oleh industri. Kemudian memperlakukan khusus peralatan yang terus-menerus bekerja menghasilkan panas. Ini juga diatur di manajemen sebaik mungkin supaya karena menghasilkan panas itu berarti menggunakan energi besar ya. Kemudian meletakkan AC pada tempat yang sesuai. Ya, maksudnya AC ditempatkan pada tempat yang membutuhkan saja ya, membutuhkan pendinginan. Kalau tidak membutuhkan pendinginan ya tidak perlu ya. Apalagi kita jarang di ruangan tersebut, padahal ya kita jarang di ruangan tersebut, tapi ruangan tersebut dipasang AC yang terus-menerus. Memakai AC sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan berarti ketika kita tidak menggunakan ruangan tersebut, kita harus mematikan. Nah, ini banyak yang masih kita meskipun ruangannya
Wah, tidak membutuhkan untuk AC, kecuali untuk kantor-kantor memang itu kenapa kok terus-menerus ya, karena ada peralatan-peralatan di sana yang harus di maintenance ya dengan temperatur yang sesuai. Memakai pakaian ringan ya, enggak usah pakaian yang tebal-tebal kalau biar enggak gerah, enggak panas ya. Kalau panas kita membutuhkan AC akhirnya ya, mendingin. Memilih mesin yang hemat energi ya, ini tentu saja tadi sudah disinggung, tidak merokok di dalam ruang AC karena akan merusak AC ya, dan partikulat rokok itu nanti akan melapisi bilah-bilah evap itu, dan kalau bilah-bilah itu terlapisi itu, maka dia harus bekerja keras untuk mendinginkan itu ya. Jadi sehingga energi yang digunakan justru semakin banyak karena dia akan bekerja secara keras. Selalu membersihkan filter udara. Nah, ini hubungannya tadi. Kalau seperti itu tadi sama dengan identifikasinya sama dengan rokok tadi. Jadi supaya bersih ya. Kalau menempel debu menutupi itu, maka kompresor akan bekerja keras untuk selalu berputar untuk mendinginkan. Memakai kipas angin dengan kecepatan rendah untuk meratakan suhu dingin ya, maksudnya di kipas di AC itu ya, di AC itu digunakan yang paling rendah saja supaya tidak terlalu menyedot energi ya, karena kalau putarannya tinggi berarti ya energinya yang digunakan tinggi, induksinya besar ya, yang harus ini. Nah, ini sebenarnya apa yang biasa kita yang biasa kita jalani, tapi terkadang kita lebih banyak tidak mentaatinya ya. Jadi proses ini harus diketahui oleh semuanya ya, yang kalau di rumah berarti yang penghuni rumah itu ya memang harus diberi edukasi tentang masalah ini. Jadi kita yang tahu, kita edukasi ya, itu menjadi sumbangan yang besar nantinya kepada proses penghematan energi. Jadi kalau kita belajar kemarin tentang proses AC ya, itu sebenarnya juga kita harus untuk bisa lebih memahami sebenarnya ketika kita mau mengoperasionalkan AC itu, kita bisa lebih bijak untuk melakukan penghematan energi. Nah, akibatnya proses ini sebenarnya kalau kita tidak melakukan proses penghematan energi ini apa sih ya? Ya, sebenarnya ilustrasinya mungkin bisa saya berikan seperti ini ya. Coba kita beralih dulu ke whiteboardnya ya. Jadi kalau saya gambarkan begini. Bentar ya, saya gambarkan begini ya. Jadi temperatur ini, proses ini umpamanya ini bumi ya. Sorry ya, saya ilustrasikan ini agak kurang tebal ya, umpamanya ilustrasinya seperti ini. Lambat sekali ya. Jadi kalau kenapa kok kita harus melakukan penghematan itu sebenarnya sederhana ya. Kenapa? Jadi kalau ini adalah tempat kita tinggal ya, kemudian di sini ada matahari ya,
kemudian memberikan energi, kemudian energi fosil itu ada di dalam ya di dalam sini. Fosil ini matahari. Matahari ketika fosil ini sudah habis ya meskipun sekarang masih ada ya, tapi dengan adanya eksploitasi yang cukup banyak ini tentunya akan mengurangi fosil-fosil ini juga akan berkurang secara terus-menerus. Nah, ketika penggunaan energi itu besar, permukaan ini ya, permukaan bumi ini jadi panas ya ini jadi karena banyaknya pengguna ya, penggunaan energi yang cukup besar. Nah, karena temperaturnya ini naik, temperatur permukaan ini naik, maka akan timbul perubahan cuaca perubahan cuaca yang berakibat pada iklim. Nah, kalau terjadi itu maka akan terjadi perubahan iklim tadi ya. Perubahan iklim ini merubah pola yang sudah ada ya, jadi polanya berubah nanti. Nah, termasuk isunya kalau menurut penelitian adalah berubahnya kutub tuh ya, di kutub ini, di kutub sini, kutub sini. Nah, kalau gini terjadi cukup masif ya, ini kelestarian dari permukaan bumi ini akan berubah dan tentunya akan menjadi sebuah bencana bagi kita sebagai masyarakat dunia ya, masyarakat manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini ya. Tentunya dengan ini penggunaan energi fosil ini harus dibatasi dan membangkitkan energi alternatif ya. Jadi biar hijau lagi harus ada energi alternatif. Nah, bangunan peranannya di mana? Nah, bangunan itu kan ada di sini ya. Di semua permukaan ini kan ada bangunan ya, ada bangunannya. Nah, ada bangunannya ini di sini. Di permukaan bumi ini semua bangunan ya. Nah, bahkan bangunan-bangunan itu sekarang sudah juga tidak hanya di permukaan daratan tapi juga di lautan ya. Nah, ketika semua sudah tertutup ini ya pasti ada perubahan perilaku dari bumi ini ya, dari permukaan bumi. Jadi kira-kira seperti itu ya kalau kita gambarkan dalam pemikiran yang sederhana, sehingga partisipasi kita untuk membuat penghematan energi ini harus bisa kita lakukan dengan masif. Dan peraturan-peraturan sekarang ini proses perancangan juga banyak yang
ya, distandarisasi dengan menggunakan berdasarkan penghematan energi seperti net zero building itu, dan lain-lainnya, ada beberapa standarisasi. Nah, untuk itu memang pertimbangan secara saintifik pada bangunan itu harus kita lakukan. Ya, kalau Anda sekarang merancang masih berdasarkan teori estetika klasik, yang ya boleh saja, tapi prosentasenya mungkin sudah harus mulai dikurangi dan harus dirubah dengan cara yang lebih saintifik, ya, lebih saintifik, termasuk memperhitungkan arah matahari, kemudian dalam setahun itu bagaimana evaluasinya dengan menggunakan analisa iklim, ya, analisa iklim. Jadi analisa iklim itu penting sekali untuk dilakukan, ya, untuk dilakukan. Sebenarnya bisa, ya, kalau kita mau menggunakan beberapa aplikasi, ya, dengan menggunakan simulasi itu akan sangat membantu ketika kita membantu kita untuk melakukan pengendalian, ya, pengendalian energi itu sebut. Nah, mungkin saya berikan gambaran beberapa aplikasi, ya, beberapa aplikasi yang bisa ini saya ambil dari webnya Andrew Mars. Profesor Andrew Mars ini, alamatnya di andrewmars.com, itu yang menciptakan aplikasi Ecotech, ya, Ecotech yang akhirnya diakuisisi oleh Autodesk itu. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini untuk memperkirakan pengendalian energi yang jauh lebih besar, ya, dengan memperhitungkan iklim, ya, cuaca pada tempat tersebut, karena masing-masing permukaan bumi itu mungkin sangat berbeda, ya. Jadi maka responnya juga pengelolaan bangunannya juga harus berbeda. Jadi terus kemudian memperhitungkan datangnya sinar matahari, ya, termasuk di situ ada penaungan dengan menggunakan solar tool. Nah, ada beberapa banyak aplikasi sebenarnya, ya, yang bisa Anda pakai untuk bantuan ini. Intinya sebenarnya di sini banyak alat bantu yang bisa kita pakai untuk dasar membuat keputusan. Kita menentukan jendela, menentukan masa itu harus memanjang kemana, atau kalau masa itu kita buat berkelok-kelok, sebaiknya yang dimodif yang bagian mana supaya sesuai dengan kebutuhannya di tempat tersebut, dengan mengetahui posisi sinar matahari, kemudian arah datang, sudut datang matahari, kemudian bagian-bagian mana yang panas yang harus diselesaikan ketika kita sudah menyelesaikan desain secara tradisional tadi. Kita bisa simulasi dengan perangkat-perangkat ini, ya, atau kita simulasikan dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Tidak hanya ini, karena ini kebanyakan memang yang dibahas cenderung banyak thermal, meskipun sebenarnya juga ada di Andrew Mars ini juga membahas masalah akustik dan penghematan energi. Bahkan di Ecotech sendiri itu sudah ada lengkap sekali di dalamnya, sudah embedded banyak mengenai akustik, kemudian pencahayaan dan juga penghematan energi secara keseluruhan, ya. Ada yang untuk cahaya, bisa ada yang Anda bisa ambil aplikasi ini, ya, aplikasi
dialog ya. Dialog ini bisa masalah pencahayaan ya, pencahayaan. Jadi kalau ada pencahayaan secara alami dan juga yang secara buatan. Nah, pencahayaan yang alami itu juga harus kita kendalikan dengan melihat kira-kira kita simulasikan posisinya seperti apa ya, kuantitas dari pencahayaan tersebut ya, yang melalui bukaan